Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Danur Kesno Aji dari Administrasi Kesehatan Stikes Pamenang Pare. Di sini saya akan menjelaskan video promosi kesehatan tentang keluarga berencana. Apa itu keluarga berencana? Keluarga berencana merupakan suatu program yang dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Laju penduduk Indonesia mencapai 1,49% per tahun atau sekitar 4,5 juta jiwa per tahun. Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk terpadat di dunia setelah Amerika, India, dan Tiongkok. Apa sih yang terjadi apabila sebuah keluarga tidak melakukan KB? Yang pertama, menurunnya kualitas keluarga. Kedua, pendidikan anak kurang terjamin. Ketiga, semakin besarnya angka kelahiran yang tidak diinginkan. Lalu, apa solusinya? Solusinya yaitu pernikahan ideal. Untuk pria 25 tahun, untuk wanita 21 tahun. Lalu mendatangi bidan atau pos terdekat untuk konsultasi mengenai KB. Apa saja metode KB? Metode KB dibagi menjadi dua, yaitu alamiah dan non-alamiah. Metode alamiah dibagi menjadi dua, tanpa alat dan dengan alat. Metode tanpa alat pertama yaitu metode kalender. Metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau seks pada masa subur atau ovulasi. Metode alamiah tanpa alat kedua adalah metode suhu basal badan atau thermal. Metode yang dilakukan untuk mengetahui suhu tubuh basal untuk menentukan masa ovulasi. Metode ketiga yaitu metode lendir serviks adalah metode mengamati kualitas dan kuantitas lendir serviks setiap hari. Kualitas lendir yang baik adalah jernih, encer, dan licin. Metode keempat adalah metode simptom thermal yang mendeteksi masa subur dari siklus menstruasi wanita. Metode kelima adalah metode senggama terputus. Merupakan metode KB tradisional yang dilakukan dengan cara pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum mencapai ejakulasi. Metode dengan alat terbagi menjadi tiga. Pertama, kondom adalah alat kontrasepsi berupa sarung karet untuk mencegah kehamilan dan penularan penyakit seksual saat senggama. Kedua, spermicide adalah zat yang dapat membunuh sel sperma sehingga sel sperma gagal memasuki uterus. Ketiga, diafragma adalah alat kontrasepsi untuk menutup uterus sehingga membatasi sel sperma untuk memasuki uterus. Metode non-alamiah dibagi menjadi dua, hormonal dan non-hormonal. Metode hormonal dibagi menjadi tiga, pil, alat kontrasepsi yang diminum wanita yang berbentuk pil atau tablet. 2. Suntik untuk mencegah lepasnya sel telur dari indung telur wanita dan mengentalkan lendir mulut rahim sehingga spermatozoa atau sel mani tidak dapat masuk ke dalam rahim. 3. Implan, alat kontrasepsi berbentuk susuk yang dipasang pada lengan atas. Metode non-hormonal terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah IUD, alat kecil yang terbuat dari plastik lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim dan harus diganti apabila sudah dipakai dalam masa tertentu. Yang kedua adalah MOW atau tubektomi, adalah prosedur bedah sukarela untuk menutup saluran tuba falopi secara permanen. Yang ketiga atau yang terakhir, MOP atau vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan cara melakukan operasi kecil sehingga alat transportasi sperma terhambat dan proses pembuahan tidak terjadi. Sekian dari saya. Buat teman-teman yang belum menikah, bisa menjadikan video ini sebagai sarana penambahan atau bekal ilmu
pada saat nanti sudah menikah. Dan bagi yang sudah menikah bisa segera mengaplikasikan. Ayo sukseskan program KB untuk masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.